Kalau kita baca uh, resiko teman-teman, kita sering ngomong resiko. Resiko itu apa sih katanya? Resiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Pertanyaannya teman-teman, kalau kita berbicara tentang resiko, kita lebih cenderung memikirkan hal buruk atau hal yang baik teman-teman? Coba. Buruknya Pak. Yang buruk ya, saya ya. Terima kasih. Karena kalau kita berhubungan dengan resiko, biasanya kita selalu berhubungan yang negatif. Resiko sesuatu yang kurang baik gitu. Nah, tetapi kita lihat nanti teman-teman, apakah ada resiko yang sebenarnya baik? Kita lihat nanti ya di akhirnya. Tapi dikatakan adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Kemungkinan yang merugikan teman-teman dikatakan di situ. Nah, bentuk resiko itu ada dua teman-teman, yang bersikap objektif dan subjektif. Yang objektif juga disebut dengan degree of risk, ya. Diartikan sebagai variasi yang relatif dalam kerugian yang aktual dari perkiraan kerugian teman-teman. Ya, ini berhubungan dengan sifatnya objektif. Sedangkan resiko subjektif diartikan sebagai ketidakpastian berdasarkan pada kondisi, ya, berdasarkan pada kondisi mental seseorang atau pernyataan pikiran. Kalau saya dengan kondisi mental seperti ini atau kondisi mental seperti ini, apakah akan menimbulkan resiko? Tidak. Ya, apakah dalam kondisi mental saya, resiko subjektif saya sedang lagi galau nih, putus dengan pacar saya, apakah mengandung resiko nggak dalam mata kuliah saya? Itu subjektif teman-teman. Ya, kalau objektif apa? Dikatakan dia variasi yang relatif dalam kerugian yang aktual, kerugian yang nyatanya seperti apa, ya, dari perkiraan tersebut. Itu biasanya berhubungan dengan sesuatu benda atau sesuatu yang dimiliki teman-teman. Itu resiko objektif dan subjektif. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, kita akan berbicara tentang bahaya dan risiko, teman-teman. Ya, apakah bahaya dan risiko itu sama? Kita lihat di sini. Bahaya diartikan sebagai penyebab dari kerugian atau kehilangan, teman-teman. Ya. Nah, padahal kadang-kadang kita mengartikan bahaya itu apa? Sesuatu yang mengancam, ya kan ya? Mengancam jiwa, ya, mengancam apa sih keamanan kita. Padahal bahaya secara umum dapat diartikan sebagai penyebab dari kerugian atau kehilangan. Kalau saya kehilangan dompet, apakah itu resiko atau bahaya? Ya, saya kehilangan dompet nih, apakah itu menjadi bahaya? Bahaya teman-teman. Ya, bahaya apa? Pada saat saya mungkin dicegat oleh polisi, pada saat saya mau jajan, saya nggak punya uang, itu kan bahaya teman-teman ya. Apakah itu bisa menjadikan sebuah resiko? Oke, itu menjadi pertanyaan. Sedangkan resiko adalah kondisi yang membuat atau meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Kondisi yang membuat atau meningkatkan kesempatan akan kerugian, kehilangan. Ya. Ada nggak tadi kehilangan dompet resikonya? Ya. Ya mungkin saja ada. Apakah nanti dengan saya hilangnya dompet resiko untuk dicegat polisi lebih tinggi atau lebih? Ya tergantung juga. Ya, tadi bahayanya bagaimana kalau saya kehilangan dompet, saya tidak bisa jajan, saya itu. Tapi resikonya mungkin bisa hal yang lain gitu ya. Nah, resiko itu teman-teman terbagi menjadi resiko fisik, physical hazard. Ya, ini resiko ya, tipe resiko. Physical hazard itu adalah kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Ya. Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman contohnya kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan? Ada nggak kira-kira teman-teman? Resiko fisik yang menghilangkan kesempatan teman-teman. Nanti ada yang kita lihat pure risk ya,
resiko yang natural atau resiko yang alami. Tapi contohnya gini teman-teman ya, kalau saya pikir bahwa resiko fisik adalah kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Contoh misalnya teman-teman, kalau saya misalnya tinggi saya 16, misalnya 158 gitu ya, atau 160, maka dengan kondisi fisik saya seperti itu, resiko fisik seperti itu akan menghilangkan kesempatan saya untuk misalnya untuk mendaftar di pekerjaan yang membutuhkan tinggi minimal teman-teman. Contohnya misalnya saya tidak bisa ke Akabri gitu ya, yang notabene-nya harus tingginya 165. Itu adalah resiko fisik teman-teman. Itu ya, itu contoh aja. Lalu resiko moral atau moral hazard adalah ketidakjujuran atau tabiat yang cacat dalam diri seseorang yang meningkatkan frekuensi kerugian atau kehilangan. Pada saat kita tidak jujur ya, maka kita bisa kehilangan apa? Nah ini ya, ketidakjujuran atau tabiat yang cacat dalam diri seseorang yang meningkatkan frekuensi kerugian. Karena saya tidak jujur, dikenal orang tidak jujur, maka orang tidak mau bertransaksi dengan saya. Ya, itu yang disebut dengan resiko moral. Lalu resiko hukum, legal hazard, mengacu pada karakteristik sistem hukum atau peraturan lingkungan yang meningkatkan frekuensi atau kerugian yang makin parah. Wah, kalau ini banyak pisan ya teman-teman ya. Contohnya apa? Resiko hukum, membuat satu kegiatan atau kelakuan atau perlakuan atau apa ya, perbuatan yang melanggar hukum, kan itu menjadi resiko hukum. Oke, kita lanjut lagi. Taruh yang masuk dulu teman-teman. Kategori resiko teman-teman ya, ada tipe utama resiko. Sekarang kategori resiko itu ada yang namanya pure risk ya, atau resiko murni. Ya, ini resiko murni. Suatu kondisi yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Resiko murni teman-teman dikatakan apa? Suatu kondisi yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Ya, tidak mungkin menguntungkan. Berarti teman-teman, ada nggak resiko yang menguntungkan? Kalau dari kalimat ini teman-teman, kemungkinannya ada nggak resiko yang menguntungkan? Ada? Enggak, Pak. Enggak ya. Tapi kalau dikatakan di sini teman, tidak mungkin menguntungkan, berarti teman-teman ada risiko yang menguntungkan teman-teman. Ya, nanti kita lihat ya. Tidak mungkin menguntungkan. Kalau memang tidak ada risiko yang menguntungkan, ini mungkin kalimat ini tidak akan seperti ini teman-teman. Oke, yang kedua, resiko spekulatif. Speculative risk adalah suatu keadaan yang dihadapkan perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga kerugian. Nah, teman-teman. Ya, Albert tadi ya. Resiko spekulatif, speculative risk itu adalah dia bisa memberikan keuntungan ya. Keuntungan dan juga kerugian. Artinya ada resiko yang memberikan keuntungan dan resiko yang memberikan kerugian. Itu resiko spekulatif. Untung-untungan. Ya. Saya jualan misalnya, punten ya, di bulan puasa. Saya jualan es kelapa muda misalnya di bulan puasa siang-siang. Spekulatif teman-teman, untung-untungan. Ada dua kemungkinannya ya. Tidak laku, akhirnya merugikan saya. Yang kedua adalah apa? Menguntungkan saya kalau ternyata ada yang laku yang tidak berpuasa. Ya teman-teman ya, itu spekulatif, untung-untungan. Berarti bisa memberikan keuntungan dan bisa memberikan kerugian. Kalau nggak ada yang belanja, tidak ada konsumen, berarti rugi saya teman-teman. Ya, modal saya nggak ketutupan gitu. Itu sebenarnya resiko spekulatif. Lalu ada resiko fundamental risk. Oke. Resiko yang mempengaruhi seluruh perekonomian atau sejumlah besar orang atau sekelompok dalam perekonomian. Berarti resiko fundamental adalah sifatnya umum. Ya, umum. Hampir mempengaruhi seluruh perekonomian, teman-teman. Resiko fundamentalnya.
Contohnya apa? Pada saat ini ada COVID 2 tahun ini teman-teman. Resiko fundamentalnya apa? Perekonomian turun. Kenapa? Karena APBN itu terserap pada penanganan COVID. Itu ya, berapa miliar uang yang dihabiskan untuk vaksin 1, vaksin 2 dan booster. Berapa banyak untuk yang karantina, berapa banyak uang yang keluar untuk obat-obatan. Itu adalah resiko fundamental teman-teman, kena menyeluruh global gitu ya. Resiko fundamental di Indonesia dan di dunia juga teman-teman. Oke, lanjut. Resiko tertentu, particular risk, ini berbeda kebalikan dari fundamental teman-teman ya. Dia hanya berdampak pada satu orang saja atau satu kelompok. Contohnya, kalau saya misalnya di perumahan saya terkena ada yang terpapar nih ya, lalu di lockdown teman-teman, khusus di tempat saya, di dekat perumahan saya misal ya, maka akan terdampak pada lingkungan saya saja gitu, tidak menyeluruh. Itu particular risk. Lalu ada yang disebut dengan enterprise risk, risiko perusahaan, mencakup semua risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan bisnis. Risiko tersebut meliputi risiko murni yang tadi ya, spekulatif, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko keuangan. Nah ini yang perusahaan lebih besar teman-teman risikonya. Semua diambil risikonya ya. Risiko murni ya, spekulatif, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko keuangan. Oke, lalu yang berikutnya risiko strategis. Mengacu ketidakpastian mengenai perusahaan, tujuan keuangan, dan objektif teman-teman. Ya, orang membuat perusahaan tidak ada rencana, atau tiba-tiba banyak uang tapi tidak tahu mau dikemanakan uangnya nih. Itu menjadi resiko strategis. Apa strategis resikonya? Perusahaan bangkrut atau perusahaan tidak berkembang, keuangan tidak terkendali teman-teman, gitu ya. Itu resiko strategis. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada yang disebut resiko operasional ya. Misalnya sebuah bank yang menawarkan pelayanan perbankan online, sekarang model ya teman-teman ya, m-banking ya, m-banking itu kan bentuk pelayanan. Nah, sebuah bank yang menawarkan layanan perbankan online akan mengalami kerugian jika hackers bisa menembus ke dalam data komputer bank. Pada saat sebuah bank ingin melakukan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya dengan melakukan atau mengadakan m-banking teman-teman, ternyata di resiko operasionalnya apa? Sistem mereka dijebol, aplikasi mereka dijebol. Ya, waktu heboh tuh, kalau kalian pernah ingat bahwa ada yang namanya bank besar teman-teman ya, saya sebut saja karena ini memang sudah jadi berita nasional ya, internasional juga mungkin. Bank BCA teman-teman. Ya, diretas dengan meretas websitenya teman-teman ya. Akhirnya banyak nasabah atau orang lain yang merasa dirugikan dengan adanya web yang diretas oleh para hacker teman-teman. Lalu resiko keuangan mengacu pada ketidakpastian kerugian karena perubahan yang merugikan dalam tarif dan nilai uang. Ya teman-teman ya. Di sini dikatakan apa? Tarifnya dimahalkan akan mempunyai resiko, dimurahkan akan mempunyai resiko, ya itu pasti ada resikonya. Mahal jadi tidak laku atau tidak terbeli, murah mungkin akan jadi rugi, operasional semakin berkurang, dana operasional berkurang. Kenapa? Jadi jual rugi lah gitu istilahnya. Ya ini resiko keuangan. Kalau ada yang mau bertanya langsung teman-teman boleh, atau nanti juga nggak apa-apa. Lalu teman-teman tadi ada kategori ya, ada tipe utama, lalu tipe-tipe resiko murni teman-teman. Tadi ada resiko murni ya, sini ya. Kita lihat. Nah ini resiko murni, pure risk yang tidak mungkin menguntungkan. Tipe-tipe resiko murni ada resiko pribadi teman-teman. Ya.
Murni ini terbagi lagi, ada resiko murni pribadi atau personal risk. Resiko yang secara langsung mempengaruhi suatu individu. Ya, resiko pribadi teman-teman ya, berarti yang berdampak pada diri sendiri. Contohnya apa? Kematian dini. Ya. Yang siapa tidak tahu bagaimana dan kapan matinya gitu ya. Tetapi itu pasti terjadi dan itu adalah sebuah risiko personal teman-teman. Oke, didefinisikan sebagai kematian kepada kepala keluarga dengan kewajiban keuangan yang tidak dapat terpenuhi. Ya, pada saat katakanlah dalam manajemen ini kepala keluarganya meninggal gitu, maka akan terjadi resikonya apa? Keuangan yang secara asumsinya bahwa kepala keluarga yang mencari nafkah keuangan itu pada saat meninggal, apa yang terjadi? Itu akan menjadi sebuah resiko keuangan yang tidak dapat terpenuhi teman-teman. Ya, itu resiko pribadi dalam kategori resiko murni. Lalu ada resiko pendapatan tidak cukup selama pensiun. Ya. Mungkin ada di antara kita para orang tua ya teman-teman ya, selama pandemi pendapatannya berturun. Gitu kan? Jangankan untuk pensiun teman-teman, di dalam masa aktif saja bekerja, di masa pandemi mungkin ada terjadi resiko pendapatan tidak cukup. Ya, dipangkas pendapatannya, atau yang bekerja atau yang mempunyai usaha sendiri toko berkurang pendapatannya, itu kan resiko teman-teman. Apalagi yang pensiun, di mana pensiun itu uangnya kan akan berkurang jauh. Ya kan ya? Lalu resiko kesehatan yang buruk. Ini yang sudah kita tahu semua bahwa kesehatan buruk. Ya. Kesehatan yang buruk mungkin saja kesehatan secara badani ya teman-teman ya, sakit-sakitan, atau mungkin saja ada kecacatan dalam tubuh akibat sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Itulah resiko-resiko terhadap yang namanya pribadi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Resiko pengangguran. Ancaman utama bagi keamanan finansial, pengangguran dapat diakibatkan karena perubahan siklus bisnis. Ya. Apakah kalian, amit-amit teman-teman ya, kita berharap sukses terus. Apakah ada resiko kalian menganggur setelah kalian lulus kuliah? Ada nggak resiko itu teman-teman? Ada nggak pertanyaannya itu? Bisa dijawab? Ada, Pak. Ada ya. Nah, terima kasih Fajar. Nah, artinya apa? Resiko itu pasti bisa terjadi. Ya, tapi sekali lagi kita katakan kita nggak boleh pesimis. Kita harus optimis. Bagaimana kita meminimalkan resiko itu? Ya. Nah, resiko pengangguran bagaimana? Itu akan menjadi sebuah risiko bagi seorang yang namanya akan bekerja teman-teman, atau yang setelah selesai kuliah. Oke, tadi yang pertama adalah tipe resiko murni ya teman-teman, ada resiko pribadi. Yang kedua adalah resiko properti. Ini masih resiko murni ya teman-teman ya. Resiko properti atau property risk. Ini yang berhubungan dengan risiko properti teman-teman. Properti itu apa? Ya, kebakaran, tertimbun longsor, angin kencang, tsunami yang berhubungan dengan bangunan, ya, atau harta yang dimiliki. Ini yang apa? Nah ini. Makanya teman-teman, pada saat ada resiko, ya, ada misalnya tadi katakan ada tsunami nih, makanya diminimalkan resiko itu dengan apa? Ada yang namanya mitigasi bencana. Ya, bagaimana ada penanda di awal akan terjadi tsunami misalnya gitu ya. Lalu misalnya di kebakaran, setiap gedung perkantoran itu ada sensor asap ya teman-teman ya. Kalau ada asap biasanya langsung dia bunyi alarmnya langsung mengeluarkan air. Itu kan meminimalkan resiko yang tidak bisa diketahui kapan. Tsunami bisa diketahui kapan? Tidak. Tapi bisa diprediksi. Kebakaran bisa tahu
Ya nggak akan tahu. Kalau tahu mah nggak akan pernah terjadi kebakaran kan gitu ya. Jadi ada namanya mitigasi bencana. Itu meminimalkan resiko dari bencana alam. Ya teman-teman, itu bisa menjadi kerugian langsung, kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusakan fisik ya, bangunan hancur gitu. Lalu ada rugi tidak langsung. Ya. Ini ada yang langsung dan tidak langsung. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga dari tipe risiko murni adalah risiko pertanggungjawaban, liability risk. Risiko murni yang harus dihadapi oleh sebagian besar orang. Anda dapat dikenakan pertanggungjawaban secara legal jika melakukan sesuatu yang hasilnya dapat berakibat kepada pengenaian atau perusakan. Yang tadi saya katakan ada risiko hukum, ya. Risiko hukum yang dihadapkan pada risiko pertanggungjawaban, teman-teman. Kalau saya merusak properti orang, maka saya akan dikenakan sanksi hukum, gitu ya. Risiko hukumnya saya dapat, gitu. Risiko pertanggungjawaban juga saya dapat. Saya dihadapkan pada hukum dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana beban risiko itu bagi masyarakat? Ya, beban risiko itu bagi masyarakat seperti apa? Terjadinya risiko menghasilkan efek sosial. Terjadinya risiko menghasilkan efek sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan. Risiko membawa 3 beban besar bagi masyarakat, teman-teman. 1, besarnya dana darurat harus ditingkatkan. Ya. Ini saya katakan teman-teman, contohnya saja waktu ada pandemi ini sampai sekarang ada. Beban yang harus dikeluarkan sangat besar, teman-teman. Gitu ya. Lalu masyarakat kehilangan barang dan jasa tertentu. Udah pasti. Risiko tadi, properti, kehilangan atau kerusakan. Hadirnya rasa khawatir dan takut. Kenapa bisa khawatir dan takut? Kita berhubungan tadi dengan pensiun, kurangnya uang, teman-teman. Ya, bagaimana kalau kita nanti menganggur? Bagaimana kalau penghasilan kita tidak cukup? Bagaimana setelah kita bekerja pensiun kita nggak cukup? Itu menimbulkan rasa khawatir dan takut. Itu beban bagi masyarakat, teman-teman. Ya, jadi beban resiko bagi masyarakat ada 3. Berhubungan dengan ekonomi, sosial ya teman-teman ya. Nah, lalu hadirnya rasa khawatir dan takut yang tadi saya katakan. Bagaimana kita khawatir dan takut akan kehidupan kita di masa depan, ya. Tapi kita paham semua, kita orang yang beriman, teman-teman ya. Kita punya kepercayaan bahwa ya semua akan baik-baik saja kalau kita akan berusaha seperti itu. Next. Metode menghadapi resiko, teman-teman, ya, ada 5. Ya, ada 5 metode risiko menghadapi risiko. Yang pertama, menghindari, teman-teman. Tapi apakah menghindar itu menyelesaikan masalah, teman-teman? Tidak ya. Malah kadang-kadang kita menghindar dari masalah malah akan menimbulkan masalah baru, ya kan ya. Kita misalnya contoh saja ya, dikejar dosen ini, tugas kuis UTS belum masuk, misal kita menghindar, nggak mau nih ketemu sama dosen itu, di WA juga cicing wae gitu kan ya. Kan itu menjadi masalah baru, teman-teman. Ya, masalah baru apa? Nilai kalian nggak muncul. Padahal niat dosennya untuk membantu kalian. Ditanyakan apa sih masalahnya sampai nggak ikut kan gitu ya. Mungkin bisa menjadi sebuah solusi pada saat kalian berbicara, tapi kalian menghindar. Wah, itu mah menjadi sebuah atau menjadikan masalah yang baru, teman-teman. Jadi menghindarkan itu juga sebenarnya nggak tepat-tepat banget. Tapi ini ada metode penting yang menghindar, teman-teman. Ya. Menghindar yang baik bagaimana kira-kira misalnya? Kalau kita lihat ada yang mau berantem gitu ya. Waduh, lebih baik menghindar saja lah, ya kan? Daripada konflik ikut di dalamnya gitu, mending menghindar. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus. Lalu kontrol kerugian. Kita harus mengendalikan kerugian kita berapa, jangan sampai terlalu besar gitu kan. Lalu hak kepemilikan, retensi. Ya, bagaimana hak kepemilikan itu kita miliki,
tentang sebuah properti, tentang aset dan semua. Lalu transfer non asuransi nanti kita bahas teman-teman ya. Lalu ada asuransi. Kenapa orang sekarang ikut asuransi teman-teman? Karena mereka tadi yang dikatakan di sini, ya. Ini teman-teman, hadirnya rasa khawatir dan takut, maka ada yang dinamakan metodenya adalah ikut asuransi. Bagaimana nanti misalnya anak-anak saya ya kuliah, zaman kuliah nanti misalnya 10 tahun, 15 tahun kemudian berapa biaya yang dikeluarkan? Khawatir saya gitu. Oke. Lalu nanti kalau saya mati bagaimana, cukup nggak ya anak istri saya hidup dengan biaya segitu saja? Khawatir, takut teman-teman. Akhirnya ikut asuransi. Supaya apa? Pada saat saya meninggal, maka akan di cover uang kematian yang mungkin cukup untuk membiayai kehidupan anak saya atau rumah tangga saya. Itu rasa khawatir yang akan timbul. Akibatnya apa? Inilah penyelesaiannya teman-teman. Ya. Kita bahas penghindaran tadi, ledakan kerugian tertentu yang tidak pernah terjadi atau suatu ledakan kerugian yang dapat diabaikan, ya. Penghindaran tadi ya. Lalu pencegahan kerugian untuk mengukur frekuensi kerugian yang biasa terjadi. Yang saya katakan tadi, berapa kira-kira yang harus kita cegah kerugian ini? Apakah 100.000 atau 25.000? Apakah bisa ditekan ke 10.000 gitu ya. Penurunan kerugian juga sama. Ya, supaya jangan rugi-rugi teuing lah gitu. Nah, ini teman-teman yang tadi dikatakan retensi ya. Ini termasuk pada pendanaan resiko. Retensi merupakan perusahaan tetap menguasai sebagian atau semua kehilangan yang ditimbulkan dari kerugian yang dialami. Sudah hilang nih, tetap saja dilakukan pengawasan kepada yang sisanya. Ya, seperti resikonya tidak semua yang hilang gitu. Lalu transfer non tunai, transfer non asuransi, non tunai tadi ini ya. Oke, ya, transfer non asuransi teman. Transfer non asuransi, metode selain asuransi di mana resiko murni dan konsekuensi keuangan potensial ditransfer ke pihak lain. Ya. Sama teman-teman, pada saat kerugian saya yang saya khawatirkan, kematian saya itu saya alihkan kepada pihak lain. Ya. Sama seperti misalnya kalian bekerja teman-teman, orang tua kalian bekerja, ada yang namanya di BPJS ya teman-teman ya. BPJS itu kan mengalihkan kekhawatiran, mengalihkan resiko murni kepada pihak yang lain teman-teman. Tapi bukan asuransi. Ya. Orang tua kalian bekerja, ada BPJS-nya, ada BPJS Ketenagakerjaan, itu kan mengalihkan resiko pada orang lain teman-teman. Tapi dia bukan asuransi. Supaya apa? Resiko yang nanti saya alami itu dialihkan pada orang lain. Saya mendapat keuntungannya lah, ya, seperti itu. Lalu ini asuransi komersial. Seperti yang saya katakan teman-teman, kita bayar premi per bulan ya, sampai misalnya 15 tahun gitu. Supaya apa? Nanti pada saat saya meninggal, dalam tanda misalnya meninggal atau saya pensiun atau saya mempunyai dana yang cukup untuk menghidupi kehidupan saya nanti. Kayak tadi ya, transfer non asuransi dan asuransi komersial. Manajemen risiko teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita mulai masuk pada yang disebut dengan manajemen risiko itu. Apa sih katanya? Suatu proses yang dilakukan secara menyeluruh baik oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan, diterapkan dalam peraturan strategi, ya. Nah, singkat katanya atau yang bisa diambil kesimpulan dari kalimat ini teman-teman, bagaimana sebuah perusahaan atau perseorangan itu mengatur supaya resiko-resiko yang tadi itu bisa diminimalisir. Itu yang disebut dengan manajemen risiko. Ya. Apakah hanya perusahaan saja? Tidak. Kalau kalian sendiri bagaimana? Ada manajemen risikonya ya bagus kalau ada ya. Bagaimana kita memikirkan resiko saya nanti kalau misalnya sekolah kuliah lebih daripada 5 tahun atau 4 tahun, resiko mungkin nggak orang tua saya masih mampu untuk membiayai kuliah saya. Atur teman-teman manajemen risiko itu. Berarti saya harus maksimal 4,5 tahun ya kuliah.
supaya resiko tidak ada biaya tuh nggak muncul. Itu harus diatur teman-teman. Oke. Definisi risk management di atas dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang tadi ya teman-teman, yang ini ya, definisi ini sebenarnya ada kata kuncinya. Yang pertama, dikatakan manajemen risiko itu harus ongoing proses teman-teman. Ongoing proses itu apa? Dikatakan terus menerus. Ya, nih. Jadi nggak boleh hanya satu kali dipikirkan manajemen risiko tuh kalau seperti ini ya udah, nggak boleh. Itu sama seperti pengendalian teman-teman, ya, terus menerus diperiksa, ongoing, dimonitor secara berkala. Lalu yang berikutnya, affected by people, ya, risk management ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi, gitu ya teman-teman ya. Efektifnya by people, jadi ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi. Ya, ini mungkin saja timbul dari pihak-pihak eksternal teman-teman, ya, pihak-pihak eksternal yang menjadi atau yang mengingatkan kita tentang yang namanya resiko. Lalu ada lagi yang sebut tadi, ada ya kunci-kuncinya ya, ongoing process, affected by people, lalu and apply in strategy setting gitu ya. Yang maksud dengan apply in strategy setting itu adalah disusun sejak dari perumusan strategi, mulai dari visi misi teman-teman, visi misi perusahaan itu sudah diatur nih, yang disebut dengan apply in strategy setting. Ya, bagaimana nanti ke depannya, 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, resikonya seperti apa, itu sudah harus disetting dulu dari awal, sudah bisa terprediksi dulu, ya. Lalu apply across the enterprise, ya. Ini apply across the enterprise ini berarti apa? Strategi yang telah dipilih berdasarkan risk management lalu diaplikasikan dalam kegiatan operasional teman-teman. Mencakup seluruh bagian atau unit organisasi, berarti ini harus diaplikasikan kepada sebuah lini, ke semua lini di dalam perusahaan. Lalu yang berikutnya ada design to identify potential events, ya. Di sini adalah dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi. Kira-kira nanti apa nih? Ya. Kalau misalnya kita mau mengadakan ini teman-teman ya, misalnya pasar Ramadan ya, pasar kaget Ramadan, atau penjualan sentra tajil gitu kan ya, ada nggak resikonya di sore-sore itu? Harus bisa kita identifikasi resikonya, apakah akan mungkin ada nggak nanti dari warga di situ atau dari beberapa orang di situ, oknum yang akan mengacaukan suasana di situ, ya, yang malak tela, uang keamanan tela gitu ya. Itu harus bisa diprediksi, diidentifikasi dulu. Lalu yang berikutnya, provide reasonable assurance, ya. Resiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal. Ini sama saja mengalihkan resiko kepada orang lain teman-teman, yang saya katakan tadi, ya. Apakah asuransi, ya, yang non asuransi sama yang asuransi profesional. Lalu geared to achieve objectives. Manajemen risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tidak pasti ya teman-teman ya, tidak perlu kita panjang lebar lagi. Ini teman-teman. Teman-teman, di pandangan lama teman-teman ya, dikatakan gini, kita sampai sekarang mungkin punya pandangan seperti ini. Di dalam grafik ini adalah berbanding lurus teman-teman ya. Pandangan lama tentang resiko nih, semakin tinggi higher risk ya is to higher return.
Jadi katakan semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat keuntungannya. Itu pandangan lama teman-teman. Dan banyak orang juga sampai saat ini berpikir gitu, resikonya semakin tinggi, returnnya, hasilnya akan semakin tinggi. Enggak juga. Itu pandangan lama. Pandangan baru sekarang adalah gini, resiko harus dikelola, ya, dibuat seperti kurva distribusi gitu gini ya. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Bagaimana? Yang pertama ya restockingnya, lalu apalagi optimal risknya, bagaimana risikonya dioptimalkan ya supaya jangan menjadi maksimal ya, lalu excessive restocking juga ini. Nah ini teman-teman, pola ini yang harus dirubah ya, tidak berpikir bahwa semakin besar resiko malah semakin tinggi return value-nya, tapi harus berpikir bagaimana sih memanage resiko itu. Langkah empat langkah dalam proses manajemen risiko teman-teman. Jadi ya, mengidentifikasi ledakan kerugian, menganalisis ledakan kerugian, memilih teknik yang tepat untuk mengatasi ledakan kerugian, melaksanakan dan memonitor program manajemen risiko. Tadi di depan sudah disinggung juga, bagaimana identifikasi ledakan kerugian. Bagaimana kalau kita menjual dengan harga yang di bawah standar, kerugiannya pasti akan amburadul, ya. Lalu menganalisis ledakan kerugiannya. Apakah dengan kita menjual seperti ini akan berdampak resiko, ya, rugi semakin besar, ya. Nah itu harus dianalisa teman-teman. Itu 4 langkahnya. Lalu bagaimana teknik yang tepatnya sih? Supaya risiko itu tidak terjadi, cari langkah yang tepatnya seperti apa. Proses manajemen risiko teman-teman. Ada yang pertama adalah lingkungan internal environment ya. Lingkungan manajemen risiko yang pertama adalah lingkungan internal environment. Itu adalah komponen ini berkaitan dengan lingkungan di mana perusahaan berada. Cakupannya adalah risk management filosofi, kultur manajemen tentang resiko teman-teman, ada integritas gitu ya. Apa sih lingkungan internal tuh gitu ya, ada yang disebut dengan risk management filosofi, integritas ya, risk perspektif terhadap resiko, bagaimana kita memandang resiko itu dari sudut pandang yang berbeda teman-teman ya. Kalau kita melihat sudut pandang yang berbeda dari sebuah resiko, bisa kita melihat sebuah peluang teman-teman. Itu yang disebut dengan resiko yang menguntungkan ya. Lalu ada selera atau penerimaan terhadap resiko. Kadang-kadang orang semua menolak resiko, padahal ada resiko yang baik gitu ya. Lalu ada lagi ethical value, nilai moralnya, struktur organisasi dan pendelegasian wewenang. Itu lingkungan internal teman-teman, terdiri dari ini. Lalu yang kedua, penentuan tujuan, objective setting. Manajemen harus menetapkan objektif, tujuan-tujuan dari organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, mengelola resiko. Sekali lagi dikatakan apa? Jangan berperilaku pada pandangan lama. Semakin tinggi resiko, semakin besar keuntungannya, tidak teman-teman. Tapi dikatakan pada poin nomor ini adalah penentuan tujuan. Ya. Supaya apa? Dapat mengelola resiko teman-teman di sini. Ya. Ketiga, itu adalah identifikasi resiko, event identification. Ini teman-teman, yang saya katakan tadi ya, atau saya tanyakan tadi, apakah bisa resiko itu untung? Diidentifikasi resiko teman-teman, event identification ini bisa ada yang berdampak positif teman-teman, opportunities yang tadi saya katakan, melihat resiko menjadi sebuah peluang, opportunities. Dan ada
Adapun sebaliknya, ya, kita lihat nih teman-teman, identifikasi resikonya menjadi peluang atau resikonya menjadi sebuah resiko. Pada saat itu di resiko menjadi sebuah peluang, opportunity, maka itu kan bagus ya teman-teman ya. Tidak perlu dikurangi tingkat resiko seperti itu. Tetapi bagaimana kalau resiko itu menjadi sebuah risk manajemen yang tidak menguntungkan? Maka itu yang harus dikelola teman-teman. Ini disebut dengan identifikasi resiko. Lihat dulu, menguntungkan, opportunity atau menjadi risk ya. Tadi 3, sekarang 4. Penilaian resiko, risk assessment. Komponen ini menilai sejauh mana dampak dari events, kejadian atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Risiko dinilai dan dapat dianalisis dengan dua perspektif, likelihood ini ya, kecenderungannya, dan impact atau konsekuensinya. Resiko itu dinilai teman-teman. Tadi ya dikendalikan apakah menjadi sebuah opportunities atau menjadi risk. Yang kedua dinilai si resiko ini akan menjadi sebuah kecenderungan atau menjadi sebuah peluang, atau dinilai menjadi sebuah realisasi terjadinya sebuah resiko. Dinilai nih. Lalu berapa besar kepada peluang, berapa besar kepada resiko. Kalau resikonya terlalu besar, jangan gunakan itu teman-teman. Tetapi kalau resikonya itu lebih besar kepada peluang, maka boleh lanjutkan. Atau mencari cara yang tepat, metode supaya si kecenderungan atau peluang ini menjadi lebih tinggi dibanding impact-nya teman-teman. Yang kelima, ya, proses manajemen kelima adalah sikap atas resiko, risk response. Ya. Nah, tadi pada saat sudah dinilai teman-teman apakah kecenderungannya menjadi opportunity atau menjadi risk, maka ambil sikap atas nilai itu. Yang pertama avoidance gitu ya. Avoidance ini apa? Dikatakan dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan resiko. Tadi ada dikatakan nilai nih. Tadi diidentifikasi akan jadi opportunity atau peluang atau menjadi sebuah risk. Lalu dinilai mana yang lebih besar kecenderungannya nih, apakah menjadi kecenderungan opportunities atau menjadi sebuah risiko yang besar. Nah, setelah itu harus diambil tindakan. Oke, sudah dinilai, maka ambil tindakan. Tindakan yang pertama yang bisa diambil adalah avoidance, ini adalah menghentikan aktivitas tersebut teman-teman jika menyebabkan risiko terlalu besar ya. Yang kedua reduction ini adalah mengambil langkah-langkah mengurangi likelihood atau impact dari risiko ya, direduksi teman-teman ya. Bagaimana mengurangi likelihood ini atau impact dari risiko. Yang ketiga sharing, mengalihkan atau menanggung bersama risiko atau sebagian dari risiko kepada pihak lain. Gini teman-teman, pada saat tadi saya katakan tadi pensiun ya teman-teman ya. Ini dikatakan yang dibawa sharing ini itu adalah mengalihkan kepada pihak lain, seluruhnya atau sebagian. Tetapi pada pihak lain itu biasanya tidak mau tidak mau seluruhnya. Contohnya ada tanggungan pensiun ya, jaminan pensiun. Maka misalnya daripada si perusahaan ini mengeluarkan nanti setelah mereka pensiun, karyawannya pensiun, maka dialihkan resiko ini, pendanaan resiko ini kepada pihak lain. Dengan cara bagaimana? Oke ya, saya panggil Ahmad Fauji, untuk pensiun supaya aman, kamu merasa aman pensiun, ini per bulannya dipotong 100.000 ya, gitu misalnya. Tetapi dengan pengalihan dengan besaran Ahmad Fauji selaku pegawai itu 40.000 atau 30.000, kami sebagai perusahaan mengambil sisanya 70.000. Anda membayar 30%, kami 70%.
ya teman-teman ya. Artinya pengalihan itu yang diberikan kepada pihak lain, yaitu yang disebut dengan sharing, supaya resikonya jangan terlalu besar teman-teman ya. Saya lebih baik mengeluarkan 60% misalnya gitu, dibanding saya harus mengeluarkan 100% untuk berapa ribu pegawai misalnya gitu. Maka saya sharing supaya resiko itu tidak tumpah pada saya semua. Lalu acceptance ya, menerima resiko yang terjadi ya, sudahlah pasrah gitu ya. Biasanya resiko yang kecil dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan, ini disebut dengan pasrah teman-teman. Saya sudah tahu resikonya akan terjadi, ya sudah saya terima saja tanpa ada tidak ada rasa penolakan atau gimana. Ya sudah, saya akan terima lah apapun menjadi resikonya gitu. Lalu yang keenam, aktivitas pengendalian, control activities. Komponen ini berperan penyusunan kebijakan gitu ya, polisi ya, dan prosedur-prosedur untuk menjamin respon. Dengan cara seperti apa ya aktivitas pengendalian ini? Integritas dan nilai etika, lalu ada berdasarkan kompetensinya atau keilmuannya atau kepintarannya, kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Ini semua pengendalian teman-teman ya terhadap pengendalian aktivitas. Lalu budaya organisasi yang sehat itu akan mengurangi resiko yang berlebihan. Lalu filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen ya. Kalau ada bos kalian memimpin secara otoriter, resikonya akan semakin besar. Resiko konflik antar pegawai gitu ya, resiko dengan pihak eksternal akan semakin tinggi. Maka gaya kepemimpinan juga itu sebagai pengendalian. Lalu struktur organisasi yang jelas teman-teman, itu merupakan pengendalian juga. Wewenang dan tanggung jawab ya. Kalau misalnya Sandy selaku bagian produksi bertanggung jawab terhadap produksi, maka pada saat terjadi produksi yang salah, saya akan lihat, memanggil Sandy, kenapa ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu merupakan pengendalian wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi, Infocom yang disingkat ya. Information and communication. Fokus dari komponen ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasinya ya. Jadi ini adalah sebagai sumber informasi teman-teman dengan media komunikasinya. Yang kedelapan, monitoring ya. Monitoring sama seperti tadi teman-teman ya, ongoing dan spirit ya, terus menerus dan sebagian maupun terpisah. Spirit evaluasi ini. Aktivitas monitoring ongoing tercermin pada aktivitas supervisi ya. Kalau kalian yang bekerja itu akan disupervisi teman-teman, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, supaya apa? Melihat efektivitas dan kinerja kalian gitu ya. Itu ongoingnya. Pada monitoring ini ditentukan skop tugas, frekuensi, proses evaluasi, dan metodologinya. Sudah jelas teman-teman, ini sama seperti membuat SOP ya. Kamu tugasnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, metodologinya, cara menggunakannya pakai ini, dokumentasinya tolong seperti ini, dan action plan-nya, rencana aksinya seperti apa. Lalu perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiency ya, deficiency report, laporan, yaitu laporan yang tidak lengkap ya. Artinya apa? Pada saat ini laporan tidak lengkap teman-teman, maka si pimpinan kita tidak bisa monitoring, tidak bisa melihat data yang lengkap. Mana data yang lengkapnya nih? Nggak ada gitu. Tapi kalau lengkap, oke, bisa dikendalikan. Oke, seperti itu. Lalu ada lagi di monitoring itu adalah sasaran manajemen risiko sebelum kerugian dan pasca kerugian lebih mudah tercapai. Monitoring ya teman-teman ya. Jadi bisa terpantau risiko sebelum kerugian dan pasca kerugian. Ini gampang dipantaunya. Biaya risiko berkurang ya.
Lalu dikarenakan dampak yang merugikan secara finansial dari ledakan kerugian murni menurun, maka sudah pasti perusahaan mampu memainkan program manajemen risiko perusahaan dengan baik. Karena apa? Bisa terlihat ledakan kerugian murninya menurun, gitu ya. Lalu juga masyarakat juga diuntungkan jika kerugian berlangsung dan tidak langsung, kerugian langsung dan tidak langsung, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini